Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bergabung juga bagi yang di live streaming dengan kami Gereja Keluarga Kristus. Kami berterima kasih kalau Bapak Ibu di rumah boleh bergabung dengan kami dan siap menerima firman Tuhan yang baru dari Tuhan. Nah, saudara, kita baru saja memperingati Paskah. Nah, kita percaya bahwa Paskah itu adalah sebuah pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah dan tidak bisa dilakukan oleh Tuhan manapun, apalagi Nabi. Tetapi Tuhan kita, Dia melakukannya untuk kita. Sehingga kita ada hari ini dan berkumpul di tempat ini, karena pengorbanannya dan penebusannya bagi kita. Setuju? Amin, Bapak Ibu? Iya. Pagi ini saya menyampaikan atau membagikan satu topik firman Tuhan, yaitu membangun rumah Tuhan. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus sampai ke Kaisarea Filipi, lalu Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu ada yang mengatakan, kamu adalah Elia, kamu adalah tabib, kamu adalah guru, dan sebagainya. Lalu Dia bertanya kemudian, menurut kamu, siapakah aku ini? Kalau tadi kata orang, saya adalah nabi, guru, dan sebagainya, tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tidak ada yang bisa menjawab, dan yang menjawab adalah Petrus. Petrus berkata begini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saudara, bertolak daripada pengakuan Petrus, maka Yesus berkata kepada Petrus dan kepada semua murid bahwa mulai saat ini aku akan mendirikan jemaat Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Penafsir banyak yang menafsirkan bahwa Petruslah batu karang itu, Petra itu. Kalau kita lihat di dalam terjemahannya aslinya, Petrus situ disebut Petros, sedangkan batu karang itu disebut Petra. Artinya adalah ketika Petra itu disebut batu karang itu adalah batu karang yang besar. Petrus itu batu karang kecil. Jadi, yang dimaksudkan dengan Yesus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, bukan diutamakan kepada Petrus, tapi diutamakan kepada pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi di atas nubuatan Petrus atau perkataan atau iman Petrus itulah Yesus berkata begini bahwa di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa pada saat itu, mereka sampai di Kaisarea Filipi, saudara. Kurang lebih posisinya seperti ini bagi yang sudah ke sana, pasti mengerti tempat ini. Nah, saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini, Yesus memandang kepada gunung batu ini. Dan Dia menunjuk kepada gunung batu ini. Bahwa di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi bukan Petrus sebagai batu pertama, tetapi Yesuslah sebagai batu pertama. Karena Dia adalah Mesias, pengakuan Petrus merujuk kepada kematian Mesias. Jadi di atas kematian dan pengorbanan Kristus yang kemarin kita lakukan dengan Paskah, disitulah dasar Tuhan mendirikan jemaatnya. Jadi di atas pengorbanan Yesus, baru kemudian di atas dasar pengorbanan para rasul. Dan kemudian di atas dasar pengorbanan gereja Tuhan yang lain, jemaat Tuhan yang lain. Sampai hari ini kita pun
dituntut untuk memberikan diri kita sebagai batu-batu hidup. Mari kita lihat. Ya. Firman Tuhan katakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan di pojok-pojok rumah sehingga dia menahan, memberikan kekuatan kepada rumah itu. Jadi batu penjuru adalah batu besar yang lebih besar daripada batu-batu berikutnya. Sehingga dikatakan bahwa Yesus adalah batu yang pertama, batu penjuru. Baru para nabi dan rasul ya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu jemaat Efesus pun akan dipakai Tuhan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan bait Allah. Jadi kita harus memiliki pengertian yang benar tentang Kristus. Karena ada banyak orang yang mengatakan kalau hanya untuk pengampunan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Kalau hanya untuk pengampunan Yesus tidak perlu mati. Karena yang berbuat dosa yang harus menanggungnya. Tapi itulah alasan mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia harus jadi Mesias, sang penyelamat. Mesias sang penyelamat, dia tidak bisa menyelamatkan orang begitu saja dengan pengampunan. Yang namanya penyelamatan berarti orang itu sudah sekarat, sudah tidak berdaya, harus ada yang menolong. Makanya dia disebut Mesias, sang juru selamat. Dia harus datang dan menyelamatkan orang-orang yang sudah mengalami maut, yang sudah ada di alam maut, termasuk kita kalau kita belum percaya kepada Yesus. Tetapi syukur kepada Allah bahwa Mesias itu datang, dan Mesiaslah sebagai batu penjuru, pengorbanannya yang pertama, dan kita juga harus memberikan diri. Karena kalau bicara tentang membangun rumah Tuhan, bukan kita yang membangun. Yesus sendiri berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi mendirikan rumah Tuhan, mendirikan jemaat Tuhan, bukan seorang pemimpin gereja, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan pastor, bukan kita juga. Jadi yang mendirikan gereja Tuhan adalah Tuhan sendiri. Bagian kita adalah kita memberikan diri kita sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi kita hanya menyerahkan diri kita. Lalu Tuhanlah yang akan membentuk sehingga jadi satu rumah kediaman Allah yang baru di tengah-tengah dunia ini. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari kematian supaya kita hidup yang baru. Hidup sebagai orang-orang yang baru, orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini untuk tujuan pembangunan bait Allah. Kita lihat ayatnya, saudara. Ya, di Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara, kita ini adalah batu-batu hidup yang tadinya adalah batu-batu yang sudah mati, yang tidak berguna, yang dibuang. Tetapi hanya karena kasih Tuhan, kita dihidupkan kembali. Sehingga kita menjadi batu hidup, maksudnya hidup itu bermanfaat, bisa berkembang, bisa menjadi berkat buat orang lain. Bisa menjadi penyalur kasih Tuhan kepada orang lain. Jadi keselamatan yang kita dapat adalah untuk bekerja memberi buah. Karena kita tinggal di dalam bait Allah itu sendiri. Dan kita akan mengalami kepenuhan Kristus di dalam bait Allah itu. Jadi ketika kita sudah tinggal di dalam bait Allah, maka ketika kita sudah memberikan diri menjadi batu-batu hidup, lalu perlahan Tuhan membentuk, menyusun kita. Dinding yang satu kepada dinding yang lain sehingga terbentuklah sebuah rumah rohani yang baru di dalam Tuhan. Dan ketika kita sudah ada hari ini,
Gereja Kristus sudah ada di sini, maka firman Tuhan katakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi bukan saja kita ini bait Allah secara pribadi, tapi bait Allah juga itu bicara tentang komunitas bersama, dan Yesus ada di tengah-tengah kita. Jadi Yesus ada di dalam kita dan dia ada di tengah-tengah kita. Itulah rumah Tuhan. Amin. Ya, kita lihat ayatnya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Kita ngebahas itu. Selanjutnya, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah saudara, jadi betapa berbahagianya kita hari ini. Oleh karena itu kita harus punya iman bahwa Tuhan sudah ada di tengah-tengah gerejanya. Sehingga doa kita pun berubah. Saya sering mendengarkan orang berdoa, seakan-akan Tuhan itu masih jauh di atas sana, atau Tuhan itu masih ada di luar sana, atau Tuhan itu masih belum terlihat. Padahal Tuhan katakan ketika rumah Tuhan itu sudah terbentuk, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, maka cara berdoa pun berbeda. Kita nggak perlu lagi meminta kehadiran Tuhan, tapi kita hanya bersyukur bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan karena dia ada di tengah-tengah kita, kita percaya bahwa dia akan melakukan segala hal untuk kita. Ada amin? Gambaran bait Allah Salomo, saudara, adalah gambaran bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. Kalau di dalam bait Allah Salomo, dibangun dengan batu-batu besar. Tidak ada memakai besi atau pasir, saudara. Semuanya batu-batu besar, batu-batu yang mahal. Batu-batu itu disusun sampai berdirilah bait Allah Salomo. Kemudian dilapisi dengan kayu aras dan kayu senobar. Kemudian dilapisi lagi dengan kertas, emas kertas. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja atau 2 Samuel. Jadi Tuhan mendirikan bait Allah Salomo sebagai suatu gambaran. Ketika batu-batu itu sudah disusun, naiklah bait Allah Salomo itu dengan kemegahannya. Maka kemudian Salomo melapisi bait Allah itu dengan emas, seluruh dinding-dindingnya sampai ke semua peralatannya, semuanya dilapisi dengan emas. Itu menunjukkan bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam bait Allah Salomo. Kemuliaan Tuhan terpancar di dalam bait Allah Salomo. Nah itulah kita, ketika kita ada, sudah terbentuk di dalam rumah Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga kita berdoa dengan iman perjanjian baru, bukan berdoa dengan iman perjanjian lama. Iman perjanjian baru itu meyakini bahwa Yesus ada. Saya sering kalau berdoa, sering berdoa mematahkan, menengki, mematahkan segala kuasa kejahatan dan sebagainya. Saudara, kelihatannya rohani tapi kurang pas bagi orang-orang yang hidup di dalam rumah Tuhan. Karena kalau kita percaya kita dalam rumah Tuhan, Tuhan katakan kepada Salomo, maka kemuliaan Tuhan akan turun ke atas rumah ini. Jadi ketika kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan sudah turun di atas rumah ini, atas bait Allah kita, atas komunitas kita, maka yang kita hanya tinggikan adalah memuliakan nama Tuhan. Saya selalu berdoa dan saya percaya, Tuhan hari ini hamba percaya. Hamba sangat beriman kepada apa yang Engkau berikan kepadaku. Karena hari ini Engkau bersama-sama dengan aku. Kalau Engkau bersama-sama dengan aku, maka kemuliaan-Mu yang muncul di tempat ini. Tidak ada kuasa yang lain selain Engkau. Jadi jangan lagi kita berdoa dengan pemahaman-pemahaman dalam perjanjian lama. Karena Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Tuhan sudah bekerja dengan kita. Dia yang membentuk kita dan kemuliaannya nampak di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Kayu aras dan kayu sanobar juga itu menggambarkan kematian Kristus. Kalau kayu sanobar itu harus ambil di hutan Libanon kalau kita baca. Jadi kayu yang kuat, semakin tua semakin kuat kayu itu. Dan kayu itu harus ditebang, harus mati.
itu menggambarkan bahwa Kristus juga harus mati untuk kita. Sehingga ketika kita menyatukan hidup kita bersama-sama dengan Kristus di dalam bait Allah, maka kemuliaannya itu muncul. Jadi ada batu-batu di dalam pembangunan bait Salomo, ada kayu dan ada emas. 3 unsur ini yang selalu diceritakan dalam pembangunan bait Salomo. Itu bicara tentang kita, kematian Kristus dan kemuliaan Kristus. Jadi kalau kita mengerti akan iman ini, maka kita percaya gereja keluarga Kristus timbul kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kalau ada kemuliaan Tuhan itu akan mengalahkan, akan mentahirkan setiap kita yang masih hidup di dalam kecemaran, yang masih hidup di dalam kejahatan. Karena kemuliaan Tuhan itu akan menghancurkan segala sesuatu yang najis, yang kotor dari setiap hidup kita. Jadi orang-orang yang masuk dan tinggal di dalam rumah Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan akan dimurnikan oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari komunitas kita, dari gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan itu dimulai dari keluarga kita, 1-2 orang, firman Tuhan berkata. 2-3 orang berkumpul, disitulah aku ada. Kalau keluarga itu adalah keluarga Kristen, keluarga anak-anak Allah, maka saya percaya Tuhan hadir di situ. Nah, hal ini harus kita mengerti dan kita sadari bahwa kita ini adalah rumah Allah. Kita ini adalah bait Allah walaupun itu hanya keluarga. Lalu kita naik kepada persekutuan yang terkecil yang kita sebut dengan Komsel hari ini. Ada kegerakan Komsel di mana-mana. Karena disitulah kita bertumbuh. Dan disitulah kita hidup dengan cara Kristus. Ada kehidupan saling di sana. Saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menolong, saling mendoakan, saling menerima satu dengan lainnya. Karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Kalau kita nggak bisa tinggal di dalam rumah Tuhan, maka saudara, kita tidak akan melihat kehidupan saling di sana. Nah, kalau kita berbicara tentang rumah Tuhan, kalau kita ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan, Tuhan pernah berkata begini dalam doanya. Jadikanlah mereka satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Di dalam Yohanes 17. Berkali-kali Tuhan ulangi itu, jadikanlah mereka satu. Karena saudara, hanya rumah Tuhanlah yang bisa mempersatukan kita semua. Hanya di dalam rumah Tuhanlah ada ketentraman, ada kedamaian. Di dalam keluarga, di dalam komunitas. Makanya saudara akan lihat kalau orang-orang yang sudah tidak sepaham dalam komunitas, dia akan dengan sendirinya pergi mental sendiri saudara. Karena dia tidak bisa hidup saling di sana. Makanya kalau kita katakan kita ini adalah batu-batu hidup, buktikan dengan kehidupan saling itu. Supaya kita bisa saling menerima, saling memaafkan, saling menegur satu dengan lainnya di dalam kasih Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menjadikan kita rumah Tuhan. Ya, di dalam rumah Tuhan juga kita harus aktifkan yang namanya karunia-karunia. Selain 5 jawatan, ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada gembala, dan yang satu lagi, ada penasehat. Saudara, selain daripada itu, ada juga karunia-karunia yang lain. Kalau kita jumlahkan karunia itu ada 21 karunia. Selain daripada ke-5 jawatan itu, ada juga 9 karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh ini saudara, ada perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, membedakan segala roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ada nubuat, ada iman, ada kesembuhan, ada mujizat. Masing-masing kita bisa mempergunakan ini. Jadi di dalam rumah Tuhan itulah karunia-karunia itu berfungsi. Nah, karunia-karunia itu saudara tidak mungkin berfungsi di dalam ibadah-ibadah raya seperti ini. Karena ibadah kita dibatasi dengan waktu.
Tapi karunia-karunia itu akan berfungsi di dalam komunitas-komunitas, dalam sel-sel kecil. Di dalam keluarga misalnya, dalam pelayanan misalnya, di dalam komsel misalnya. Itu karunia itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan itu sendiri. Jadi rumah Tuhan itu dibangun karena ada karunia-karunia. Mungkin Bapak Ibu yang masih asing mendengarkannya. Tapi ini firman Tuhan. Masing-masing kita bisa mendapat karunia-karunia ini, saudara. Satu orang bisa lebih daripada dua, bisa lebih daripada tiga. Dan itulah maksudnya Tuhan bikin karunia itu supaya rumah Tuhan itu terus bisa dibangun. Kalau tanpa karunia-karunia, ya tidak ada yang bekerja. Tuhan sudah hadir, tapi kalau nggak ada karunia, ya nggak ada yang bekerja. Karunia itu supaya kita bisa bekerja sesuai dengan karunia. Kita lihat juga ada karunia motivasi. Ya. Nah ini karunia motivasi ini saudara. Di situ juga ada bernubuat termasuk karunia untuk melayani saudara. Inilah cara Tuhan mempergunakan kita dengan karunia-karunia supaya kita saling melayani satu dengan lainnya. Melayani orang tua kita, melayani anak-anak kita. Ada kehidupan yang bertanggung jawab di sana. Kemarin saya melihat TikTok seorang gubernur di Jawa Barat. Dia terkenal dengan gubernur TikTok katanya. Dan ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan di sana, yaitu ketika dia memiliki program seperti yang dilakukan di China, yaitu mengambil anak-anak yang tantrum lah, yang terlahir dengan sifat pemberontak, tidak mau mengikuti orang tua, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, dan Gubernur Jawa Barat ini memberikan satu wadah bekerja sama dengan TNI, lalu mengambil anak-anak ini. Waktu saya mendengar ini, pikiran saya belum terlaksana karena dia baru memerintah belum ada 2 bulan atau 3 bulan kalau kita lihat ya. Tapi ketika kemarin saya lihat ternyata program ini sudah jalan. Dan anak-anak itu yang masuk dalam kategori yang harus dibina selama 6 bulan dan kalau masih belum bisa sampai 1 tahun. Dan mereka ditempatkan di BRAK TNI. Bukan untuk menjadi tentara. Tapi dibina moralnya. Dibina kedisiplinannya. Dan itu jalan. Saya sampai terbengong-bengong gitu loh saudara. Ini gubernur ini luar biasa. Karena dia melakukan apa yang pemimpin lain tidak lakukan. Walaupun dia copy paste dari negara lain. Tapi itulah. Kalau hal yang baik dikatakan copy paste nggak ada masalah. Ahok pernah bilang, kita di zaman sekarang kita gampang kalau tinggal copy paste yang baik dari negara-negara lain. Nah mengapa anak-anak Tuhan tidak bisa mengcopy paste apa yang sudah Tuhan lakukan pada jemaat mula-mula? Ketika Tuhan membangun jemaat Tuhan mula-mula, Tuhan bekerja di sana. Mereka hidup kehidupan saling itu luar biasa terjadi. Saling menopang. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka menjual harta mereka. Jangan ditiru ya Bapak Ibu ya, saya tidak suruh menjual harta Bapak Ibu. Itu kondisinya waktu itu memang beberapa tahun kemudian mereka yang ada di Yerusalem itu mereka mengalami tekanan lalu mereka melarikan diri ke Asia Kecil di Turki. Jadi orang-orang yang anak-anak Tuhan yang ada di Yerusalem mereka akhirnya keluar karena ada tekanan, ada intimidasi, ada pembunuhan di sana. Jadi banyak yang melarikan diri ke daerah-daerah Asia Kecil, Turki dan sebagainya. Karena begitu banyak ada tekanan di sana. Sehingga mereka harus melarikan diri, jadi mereka menjual harta mereka. Jadi Tuhan itu bertindak tidak ada yang salah kalau Tuhan meneguhkan hati. Jemaat Tuhan ada sesuatu yang mau terjadi. Yang Tuhan sudah lihat jauh ke depan. Kalau mereka tidak menjual harta juga mereka akan lari meninggalkan harta percuma. Dan kalau saudara lihat, mereka ketika ada di Turki dan di negara-negara sekitarnya, mereka bikin rumah di gunung-gunung batu saudara. Rumah-rumah kecil, itu saya lihat ngiris sekali, tapi itulah iman kita. Karena mereka hidup saling itu saudara. Intinya saya mau katakan bahwa mereka hidup saling memperhatikan, menanggung segala penderitaan bersama itu yang penting di dalam gereja Tuhan. Dan anak-anak kita juga saudara, membutuhkan perhatian, kehidupan saling dalam keluarga. Dalam satu perdebatan, ada yang mengatakan anak ini kok begini, begitu jahat. Kenapa gak bisa diatur? Tuhan kasih hikmat buat saya katakan ada anak-anak yang terlahir memang sebagai pemberontak.
Jadi tidak selamanya salah orang tua. Namun di mana kehadiran orang tua bagaimana membina anak-anak yang lahirnya sebagai pemberontak ini. Yang tantrum dan sebagainya. Yang introvert dan sebagainya. Ini kehadiran gereja Tuhan sebagai keluarga yang pertama untuk memperhatikan anggota di dalam gereja Tuhan yang terkecil ini. Sebelum kita berbicara tentang komsel. Gereja Tuhan kita aja baru beberapa komsel. Jadi yang pertama bagaimana kita hidup saling di dalam keluarga itu. Supaya kita bisa membangun keluarga itu. Karena kalau batu itu tidak sesuai, tidak sama, akan tidak dipakai, dibuang. Untuk menyusun satu rumah rohani yang baik, batunya harus presisi, harus sama. Tidak bisa satu kecil, satu besar. Tidak akan dipakai oleh tukang. Jadi kita memang harus menyamakan semua hal dalam gereja Tuhan. Kadang mengesalkan satu dengan yang lainnya, cara kita dengan satu yang lain. Tapi itulah kita. Kita harus kadang-kadang kita harus turun, kadang-kadang kita harus naik. Supaya kita sama. Dan inilah fungsi gereja Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita sudah bisa membangun gereja Tuhan, maka kita bisa mencari batu-batu hidup yang lain. Tapi kalau kita belum sama dan menjadi satu bangunan, untuk proses bangunan itu sampai terus berkembang, diperbesar, ditinggikan, kita butuh batu-batu hidup yang lain. Karena Tuhan mengajari kita supaya kita menjadikan semua orang itu murid Tuhan, masuk di dalam gereja Tuhan. Itulah tugas kita, supaya kita dapat berbuah di dalam Tuhan. Jadi kita belum ada apa-apanya. Kita semua harus belajar banyak, termasuk saya. Bagaimana kita bisa ada dan membangun gereja Tuhan ini. Beberapa saat saya bicara dengan satu teman di sini. Saya bilang kalau kita satu orang saja 3 bulan dapat 1 batu hidup, 1 jiwa, berarti 1 orang 1 tahun dia dapat 4 batu hidup. Gak usah kita muluk-muluk. Tapi untuk memiliki kerinduan ini, memiliki kegairahan ini untuk terus melihat batu-batu yang mati, mengambilnya dan dipulihkan oleh Tuhan menjadi batu hidup itu sesuatu yang tidak mudah bagi gereja Tuhan. Karena sejarah membuktikan gereja-gereja yang di Asia kecil pun hari ini hilang. Turki itu ada 7 jemaat Tuhan di sana. Di daerah Asia kecil dibilang. Dan Turki lah sebagai pusatnya. Tapi hari ini seakan-akan hilang di telan bumi. Dan inilah iman kita, inilah resiko kita di dalam Tuhan. Sehingga banyak orang meninggalkan gereja Tuhan, dia tidak mau memberikan dirinya untuk dibangun, disusun oleh Tuhan menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga dia pergi meninggalkan itu. Nah kita yang ada saat ini, mari kita menyamakan hidup kita supaya kita menjadi batu-batu yang sama di dalam pembangunan rumah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Solusi berikutnya saudara. Nah ketika kita sudah menjadi rumah Tuhan di tengah-tengah dunia ini, maka Yesaya 2 ayat 2 dan 3 berkata begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana. Jadi saudara, Yesaya berbicara tentang rumah Tuhan ini, dia melihat kepada kota Yerusalem, di mana bait Allah itu dibangun di sana. Yerusalem itu kotanya itu agak di bukit, saudara. Jadi dia berbicara tentang, dia melihat bahwa dia berpatokan dengan kota Yerusalem itu, bahwa gunung rumah Tuhan itu akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, saudara. Nah kalau kita sudah bisa memberikan diri kita supaya Tuhan membangun kita, maka pada hari-hari terakhir, ini adalah firman Tuhan nubuatan. Kita akan
menuai jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa akan datang dan mencari gereja Tuhan. Karena hari-hari terakhir tidak ada yang baik-baik saja. Kata pengamat-pengamat politik kita, Indonesia tidak baik-baik saja. Dan memang dunia memang tidak baik-baik saja. Dan tidak akan pernah dunia menjadi baik sampai Tuhan datang. Dengar baik-baik, ini firman Tuhan bukan kata saya. Yang jahat semakin, yang baik semakin, ada dua sisi. Mau masuk di dalam kebaikan, mau masuk di rumah Tuhan, atau mau keluar di rumah Tuhan, itu pilihan. Jadi dunia ini memang semakin hari semakin tidak baik. Dan karena semakin hari semakin tidak baik, akan banyak masalah. Masalah ekonomi. Kita diguncangkan dengan hal-hal yang membuat kita takut secara ekonomi. Ada negara-negara adidaya dengan keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya, yang membuat ekonomi semakin hari semakin morat-marit. Bahkan saya melihat lagi di satu video, bahwa investor kebanyakan lari dari negara kita. Karena berbagai hal terjadi di negara kita. Investor mau masuk saja, banyak pungutan-pungutan liar, bukan saja terhadap yang dilakukan terhadap ormas, tapi pemerintah, dalam pemerintahan pun banyak pungutan. Bahkan sebelum bikin perusahaan itu mereka dipatok dengan sekian persen harus dikasih di awal. Itu yang membuat mereka kesulitan. Dan inilah keadaan dunia, keadaan Indonesia khususnya hari ini. Karena semua kejadian ini, mulai dari ekonomi, mulai dari masalah-masalah sosial lainnya, kejahatan dan sebagainya, semua orang akan mencari solusi, saudara. Dan solusinya, kalau Gubernur Jawa Barat bisa memberikan solusi, satu kasus misalnya anak-anak, kasus yang lain misalnya orang-orang yang tadi tinggal di bantaran sungai, dia pindahkan, dia berikan rumah, itu solusi. Kalau pemerintah dunia saja bisa memberikan solusi, masa pemerintah sorga tidak bisa memberikan solusi? Harusnya pemerintah sorga lebih lagi memberikan solusi. Karena kita ada di dalam kerajaan sorga, di dalam rumah Tuhan. Kita punya raja yang memiliki segala-galanya. Harusnya gereja Tuhan memberikan solusi lebih lagi daripada itu. Anak-anak tidak perlu ditangani oleh pemerintah, masukkan di dalam camp tentara supaya mereka didisiplinkan di sana. Ada gereja Tuhan yang bisa melakukan itu. Seharusnya gereja Tuhan melakukan lebih daripada pemerintah dunia. Dan inilah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam gereja Tuhan di hari-hari ini. Supaya gereja Tuhan berdiri dan menjadi pusat solusi. Bukan di dalam gereja Tuhan sendiri terjadi masalah. Ada amin? Dan berikutnya, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Iya, kalau rumah Tuhan itu sudah terlihat megah. Saudara perhatikan ketika Raja Salomo membuat bait Allah terlihat megah. Dan orang-orang segala bangsa datang, bahkan Ratu Sheba datang untuk memperhatikan hikmat Salomo dalam membangun bait Allah itu, saudara. Karena pada zamannya tidak ada bangunan yang semewah itu. Orang akan datang ke sana karena mau melihat seperti apa bangunan bait Allah Salomo itu. Dan kalau kita sudah terbentuk oleh satu bangunan bait Allah yang baru, yang megah, yang memancarkan kemuliaan Tuhan, melebihi bait Allahnya Salomo, maka kita katakan suku bangsa akan datang ke sana. Ada amin? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari rumah Tuhan menjadi pusat solusi. Dari rumah Tuhan akan keluar pengajaran-pengajaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan saja kita. Persoalannya, apakah kita sudah sampai ke tahap mengajari atau belum? Mari, kita mau diajar supaya kita bisa mengajar. Ada amin? Berikan dirimu kepada Tuhan, bukan kepada pemimpin. Tapi berikan dirimu kepada Tuhan, supaya Tuhan mau membentuk hidup kita. Dan lewat hidup kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati kita.